lanjutkan terus pertanyaannya di live chat. Nanti di sesi terakhir setelah kuliner akan ada bagian acara tanya jawab. Kita lanjut sekarang, ini dia gedung Balai Kota ya bro ya, Sis ya. Ya. Ini juga letaknya di Ringstraße. Balai Kota Vienna itu atau Vienna City Hall atau bahasa Jermannya Rathaus adalah tempat kerjanya Gubernur Vienna. Nah, ini gedung ini juga dipakai untuk event-event, bisa dipakai untuk event-event. Pekarangannya Rathaus ini, Vienna City Hall ini juga dipakai untuk ya banyak sekali event. Misalnya kalau untuk winter itu dipakai untuk ice skating misalnya loh. Itu jadi kita itu kalau kita main ice skating di situ itu kita bisa masuk ke park. Soalnya di pinggiran pekarangan itu ada park, jadi ada taman, jadi ada pohon-pohonan. Jadi kita bisa main ice skating itu di antar pohon-pohonan. Dan kalau summer, jadi kalau itu Bang malam tuh, kalau malam ice skating itu pakai lampu-lampu, aduh bagus sekali itu. Kalau siang hari ya biasalah mungkin ya kalau untuk orang-orang yang udah sering ke Eropa main ice skating begitu. Tapi kalau malam dengan lampu-lampu yang warna-warna itu bagus sekali. Jadi ini semakin malam malah semakin bagus ya, tempatnya malam hari lebih bagus, ada bisa skating, untuk event juga bisa, Christmas market juga salah satu lokasinya. Yes, betul ya. banget bro. Gitu ya. Kalau summer ini dipakai biasanya untuk film festival, juga untuk international food festival. Jadi kita tuh bisa di sana tuh ya seperti food court lah di Indonesia begitu. Tapi ada banyak booth, tiap-tiap booth itu biasanya dari satu negara. Itu ada dari Jepang, ada dari Australia, ada dari Adria, ada dari Italia begitu. Itu di atas puncaknya atap itu tuh ada patung seorang serdadu. Siapa kita nggak tahu, tapi bajunya itu katanya bajunya seperti baju seorang Kaisar Maximilian, dan sepatunya patung itu nomor 62. Oh, besar sekali. Ukurannya. Super dong ya. Super besar ya. Itu kapal dong, bukan sepatu tuh. Nah, ini juga saya lihat sekilas saja, waduh, buat foto-foto ini pasti bagus. Tapi ini sendiri sebetulnya merupakan sebuah kompleks museum ini ya, Bro Sis ya. Museum Quarter ini ya. Ya. Ini Museum Quarter ini dulu kalau kita lihat gambarnya itu yang kiri bawah, itu fotonya itu dulu dipakai untuk Vienna Exhibition. Jadi tiap-tiap ada pameran internasional itu di situ. Tapi kemudian pameran-pameran sekarang kan besar sekali. Itu jadi terlalu kecil. Sekarang ini pameran-pamerannya dipindah ke daerah lain di kota Vienna. Sekarang ini dipakai untuk Museum Quartier namanya. Itu adalah museum abad 21. Jadi juga dipakai oleh anak-anak muda. Jadi kita masuk itu, kemudian itu masuk gerbangnya ini yang sebelah kiri bawah. Kemudian kita nembus masuk di foto yang kiri atas. Di situ itu yang kita lihat biru-biru itu, di situ kita bisa duduk, bisa juga baring-baring begitu, sembari jemuran matahari kalau summer ya. Kemudian di belakangnya itu yang gedung putih itu adalah museum juga, namanya Leupold Museum. Jadi kalau kita hanya sampai di situ, tidak masuk ke dalam gedungnya, kita tidak perlu beli tiket ya kalau untuk foto-foto. Tidak boleh, tidak usah beli tiket. Tapi apabila kita mau masuk museum, itu kita harus beli tiket. Atau kita seperti tadi Palace Liechtenstein itu, kita juga bisa nyewa gedung-gedung di situ untuk event. Misalnya Indonesia, jadi KBRI itu pernah bikin event juga di sana tuh. Antara lain pernah untuk
batik mode show atau mode show untuk tenun juga itu pernah dibikin di situ. Oke, jadi gedung serbagunanya. Iya betul. Oh ya, hall-nya ya bisa disewa. Dan kalau tadi Bro juga menyebutkan yang berwarna putih itu Leopold Museum, mungkin kita bisa lihat slide yang tentang gambar Leopold Museum yang lebih besar ya. Jadi kalau yang ini tadi yang Bro katakan dengan bangku berwarna-warni bisa foto, masuk sampai sini tidak perlu bayar. Ini sangat Instagram. Tidak perlu bayar. Iya, dan kalau dari sini kita ini kan tadi yang Bro maksudkan ya, Leopold Museum, gedung berwarna putih. Iya, itu ini sebetulnya ini di sini ditayangkan koleksi-koleksi lukisan dari keluarga Leopold sebetulnya. Kemudian Leopold itu bilang, oke, saya mau supaya orang-orang bisa lihat koleksi lukisan saya. Jadi beliau itu dibantu oleh National Bank bikin museum ini. Jadi di sini karya-karya lukisan dari seniman atau pelukis-pelukis Austria yang masih muda-muda, jadi masih belum terkenal, tapi berbakat. Jadi karyanya juga ditayangkan di sini. Oke. Leopold Museum. Baik, dari Leopold Museum, dari museum-museum, kelihatannya kita tadi sekilas sudah terlihat. Kita akan menuju ke Saint Stephen Katedral ya. Nah ini viral banget nih. Bagaimana? Silakan. Lim, silakan Lim. Nah ini Instagramable banget, tapi kalau mau difoto sampai ke atas itu lumayan susah sih, karena tinggi. Jadi paling baik itu kalau kita foto dari arah Graben, dan kita mesti posisikan itu kameranya itu hampir dari lantai gitu supaya kita dapat ke atas. Nah, Sobat Kota, baru saja kita mendapatkan tips yang sangat berguna bagi Sobat Kota yang akan mengambil foto Saint Stephen Katedral ini. Nah, tadi sudah disebutkan Graben. Nanti akan dibahas lebih lanjut juga ya. Graben itu apa? Nah, terus mengambilnya dari agak bawah supaya bisa mendapatkan full view dari Saint Stephen Katedral. Dan ini di bagian dalam. Boleh foto nggak ya di bagian dalam dari Saint Stephen Katedral ini? Boleh foto. Kalau ini boleh ya? Boleh. Ini museum ini dibangun ini 500 tahun, jadi setengah abad. Itu dulunya adalah kecil ya, terus direnov gitu. Jadi kalau kita lihat itu gayanya itu mulai dari gaya gotik, renaissance sampai ke barok. Jadi ini misalnya foto yang kiri itu dalamnya gereja ini gaya Renaissance, tapi dari luarnya itu gaya barok. Katedral ini punya 4 menara, dan juga 4 menara ini gayanya lain-lain. Menara utara itu konon kabarnya itu adalah menara yang menurut planningnya itu mau dibikin tinggi, tapi tidak jadi. Karena ada sesuatu dan dua hal itu tidak jadi dibangun. Jadi menara utara itu sampai sekarang ini pendek. Dan itu kalau kita masuk nih ke gereja itu, terus kita ke kiri, di situ tuh ada patung Yesus itu di bawahnya ada lilin, dan patung itu tumbuh jenggot gitu. Jenggotnya itu makin lama makin panjang. Itu seperti, untuk saya pribadi itu seperti suatu keajaiban gitu. Kenapa? Katanya itu jenggotnya itu dari asap lilin. Tapi kenapa nempelnya cuma di sini aja, di daerah sini. Jadi itu makin lama makin panjang, dan setelah beberapa lama itu dibersihkan. Tapi nanti dia tumbuh lagi. Itu begitu masuk ada di sebelah sisi mana tadi si Sulin? Ke kiri. Kiri. Sisi ke kiri ya. Di pojokan itu. Jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa lihat dari dekat gini. Itu bisa itu di satu ruangan tertutup, tapi
di ruangan itu ada seperti tralisnya. Kita bisa lihat dari tralisnya itu. Oke, baik. Dari Saint Stephen Cathedral kita berlanjut ke Gereja Petrus nih ya. Yes. Oke, silakan. Kirche itu artinya gereja. Church ya. Ini church ya. Nanti kita akan bahas itu satu jalan juga shopping street ya. Namanya Graben. Di Graben ini ada beberapa atraksinya juga. Antara lain adalah Peterskirche ini. Peterskirche ini salah satu gereja tertua di kota Vienna. Ini sudah ada tulisan-tulisan dari abad keempat. Jadi dulu ini katanya ini dibangun dari kayu, kemudian direnov sampai jadi begini. Ini terkenalnya apabila Natal, itu di situ ada miniatur gua cerita yang Yesus lahir. Itu katanya yang terindah. Jadi banyak sekali tamu-tamu itu yang ke sana mau lihat miniatur itu. Wah, ini cocok sekali nih. Jadi selain bisa untuk tempat untuk ya tentu saja berdoa ya, dan ini lokasinya juga sangat luar biasa ya. Karena ini pas di tengah ya. Dekat Graben lagi ya, dekat Iya, Graben. betul. Yang nanti sebentar lagi akan kita bahas juga tentang Graben ini. Dan sekali lagi juga tadi ada catatan khususnya adalah kalau pas lagi Christmas ini sesuatu yang istimewa perlu untuk disaksikan ya di Saint Peter ini. Kita sudah masuk ke Graben, Sobat Kota. Dari judulnya saja sudah shopping street. Mungkin Mas Ulim ada sesuatu yang akan disampaikan terkait Graben ini. Nah, kalau untuk belanja tuh Ulim biasanya, Elim. Ya. Ini di daerah Graben ini banyak sekali butik yang terkenal deh, seperti LV lah, ada Dior lah, ada apa lagi ya, ada Hermes. Tapi Hermesnya di sini kalau yang cari Kelly sama Birkin itu nggak bisa beli. Oke, kenapa tuh? Kalau yang lain-lain itu bisa. Jadi kalau cuma mau beli bajunya atau mau beli ban pinggangnya itu bisa. Tapi kan ibu tuh biasanya kan huntingnya itu kan Birkin sama Kelly. Nah itu susah, nggak bisa. Mungkin dulu bisa pesen, tapi katanya sekarang harus pesennya online gitu. Jadi di sini pokoknya semua butik-butik eksklusif itu adanya di daerah Graben, dan ada jalan satu yang namanya Kohlmarkt, itu tuh hampir semua itu butik yang ini deh, branded stuff. Merek-merek yang pasti sudah sangat dikenal oleh para sobat kota ya. Dan informasi yang menarik, Graben ini sekali lagi tadi sudah disinggung tidak jauh dari Saint Stephen. Graben ini juga ya kalau dari Graben ke Katnerstraße yang tadi di awal disebutkan, ya bisa bentuknya kayak semua di situ semua, bro. Semua di situ semua. Area ya. Iya. Betul. Nah, dari Graben, masih di sekitaran Graben ini juga ada monumen ini terkait dengan pandemi yang pes yang mungkin terjadi pada waktu itu ya. Ini waktu dulu itu ada epidemi itu hanya di satu daerah ya. Di satu daerah itu dulu itu tahun 1679 itu ada epidemi pest itu yang disebabkan oleh tikus. Jadi juga waktu itu tidak ada obatnya. Jadi banyak sekali yang meninggal gitu. Karena itu rajanya waktu itu dia itu mendirikan ini, dia bilang ini apabila ini wabah pest ini sudah berlalu, waktu itu rajanya itu atau Kaisar Leopold I bilang ini monumen ini akan saya renov jadi indah sekali. Kemudian betul-betul sesudah wabah itu bisa pokoknya dihilangkan. Kemudian beliau merenov ini. Ini juga dinamakan jadi ada pest soile. Soile itu ada monumen. Jadi monumen pest ini ada jadi tiga sisi. Jadi dinamakan juga kalau bahasa Indonesia monumen tiga muka. Jadi atau monumen Trinity.
Oke. Satu sisi itu menghadap ke katedral Sang Stephen, satu sisi menghadap ke Peter's Church, satu sisi itu menghadap ke Istana Hofburg. Oke. Oke. Jadi ini Pesoil ini sebetulnya juga Instagramable banget. Ya. Tapi juga kesulitannya kalau mau ambil puncaknya itu yang paling atas itu kameranya juga mungkin harus dari bawah jadi hampir dari jalanannya itu. Kita bisa ambil ke atas begitu. Mengambil jarak dan mungkin harus dari bawah ya. Ya, betul. Oke. Jadi kita lihat seperti gambarnya ini nih. Jadi yang di atas ini gambar ini, atas kiri sama atas tengah. Kiri atas dan yang di tengah. Baik. Ya, betul. Nah, dari Petzold Monument kita akan ke Saint Charles ya. Kalau dalam bahasa Jerman itu Karl, K-A-R-L, dalam bahasa Itali Carlo ya mungkin ya. Yes, Carlo, betul. Carlo. Kait Saint Charles Church ini ada sesuatu yang istimewa mungkin yang bisa sobat kota kita. Ini Saint Charles itu adalah satu gereja dengan gaya neo-barok. Ini di sebelahnya. Kalau kita lihat yang foto yang kanan bawah itu adalah foto Karlskirche atau St. Charles Church. Itu sebelah kanannya itu kalau kita lihat bangunannya itu adalah Technische Universität Wien. Jadi itu Technical University di Vienna. Itu foto yang indah bisa kita syutingnya itu dari depannya itu, soalnya di depannya gereja ini ada satu kolam. Kita kalau bisa ambil sudut pandangnya dari situ, kita bisa ambil kolamnya dan juga bisa ambil gerejanya. Nah, ini saran buat sobat kota ya. Ya, ini seperti foto kanan atas itu begitu. Di kanan ini kolamnya dapat, gerejanya dapat. Nah, itu pastikan bisa mendapatkan momen ini sehingga ketika dipasang di Instagram, di-post di Instagram, keren banget ya. Nah, dari Karlskirche atau Saint Charles Church ini kita juga akan melihat ini ada Karlsplatz Stadtbahn Station ya. Nah, ini sebetulnya stasiun. Stasiun sekarang ini dipakai untuk U-Bahn, jadi untuk metronya. Ini jadi kalau mau ke St. Charles Church, naik public transport, kita bisa naik U-Bahn atau bisa naik metro, kita turunnya di stasiun ini. Stasiun ini tipikal stasiun dengan gaya sudah barok, itu ada namanya gaya Jugendstil bahasa Jermannya atau Art Nouveau. Jadi ini gaya Art Nouveau. Jadi kita lihat itu gaya Art Nouveau itu jadi sudah dipakai unsur-unsur keemasan, juga unsur-unsur natural, jadi alami. Jadi banyak daun-daun dan juga kembang-kembang. Nah, ini kalau barok itu unsur ini masih jarang dipakai ya, unsur alami ini. Tapi sudah mulai dipakai. Ketika ya, silakan. Barok itu kan mewah sekali kan, mewah dan sangat rame gitu. Jadi orang-orang waktu itu mereka sudah kayaknya jenuh gitu dengan sesuatu yang megah dan terlalu rame begitu. Mereka ingin sesuatu yang lebih simple. Untuk itu mereka bikin suatu itu aliran baru, dan itu yang dinamakan Art Nouveau itu, atau di dalam bahasa Jerman itu Jugendstil. Jadi kalau kita bandingkan itu Jugendstil itu atau Art Nouveau itu lebih simple. Itu yang dimaksud. Dibandingkan yang barok ya. Baik, barok, betul. Kita lanjut sekarang ke Albertina. Ini dia. Albertina ini mungkin bisa kita dapatkan juga tips ya. Albertina ini adalah salah satu dari 200 museum yang tadi mula-mula saya singgung itu. Ya. Albertina ini didirikan oleh Archduke Albert
sekarang ini dijadikan museum di mana katanya itu ada 1 juta objek seni yang ditayangkan di sini. Di sini bukannya hanya lukisan aja, tapi juga karya-karya seni lain, antara lain adalah gambar-gambar grafik dan juga film-film. Oke. Juga di sini itu ada film museum. Ya. Juga di Albertina Palace ini. Jadi kalau kita ke Albertina Palace ini jangan lupa kita naik ke atas. Jadi itu foto yang kanan atas ini adalah foto dari terasnya. Jadi kita naik tangga dari teras ini itu tidak bayar. Kita bisa ambil foto opera dan juga Hotel Sacher. Nanti akan saya cerita sedikit tentang Hotel Sacher. Jadi kalau kita foto yang kiri bawah ini, itu kalau kita lihat itu adalah terasnya kita lihat, dan juga kalau di sebelah kirinya itu opera dari samping, kemudian ada sedikit yang di bawah fotonya ini adalah sedikit dari Sacher. Jadi itu Hotel Sacher itu yang didirikan waktu masih zaman kerajaan itu. Dari dulu sampai sekarang ini masih ada. Jadi kanan bawah itu adalah di dalamnya museum itu. Dan kalau ke Albertina, jangan lupa setelah dari Albertina di dekat situ ada tempat makan sosis yang paling terkenal di Vienna. Nanti akan dibahas juga di ini ya, di bagian ketika kita membahas kuliner ya. Enggak, bro. Enggak itu. Iseng-iseng aja, kita nggak bahas spesial. Tapi itu makan sosis di situ terkenal banget tuh, namanya Bitzinger. Okay. Itu kalau makan sosis itu tuh biasanya makannya di jalanan, bro. Kita tuh ngantri, terus kita makan di jalanan. Gitu. Oke, Station Building tadi yang kita lihat ya, itu juga Art Nouveau ya, Sis Ulim ya. Yang ini Art Nouveau ya. Simple ya jadinya ya. Kalau yang saya ingat melihat gedung ini pas kita sedang naik bus dalam perjalanan, biasanya sih kita dikasih tahu saja. Tapi kalau kita ingin mengambil foto ini dan seperti yang di kanan bawah ini, kita harus dari depannya ada ya poin yang bagus, Instagramable ya. Ada itu ada di depannya, itu ada satu gedung, itu dari halamannya gedung itu bisa ambil foto yang seperti kanan bawah ini. Itu atasnya itu ada seperti bola, itu bola itu sebetulnya itu ada terdiri, kalau kita lihat ya, itu daun-daun, ada 2.500 daun yang katanya itu dilapis emas, juga ada buah-buahnya itu, kurang lebih 311 buahnya itu. Ini dibangun oleh seniman-seniman yang mengikuti gaya Art Nouveau atau Jugendstil. Mereka sudah bosen dengan barok, itu mereka bilang kita akan diriin gedung sendiri. Nah di sini, ini gedung ini letaknya sebetulnya di awal satu pasar di Vienna yang pasar unik yang nanti ini kita akan juga bahas. Daerah-daerah sini, ini gedung-gedungnya juga kebanyakan gedung-gedung gaya Art Nouveau, jadi gaya Jugendstil. Kalau kayak angker clock yang di slide yang berikut ini, apakah ini juga berdekatan dengan Secession Building ini, bro? Enggak, soalnya angker clock ini ada di Kota Tua di Vienna, dan ini Secession Building ini ada di luar Kota Tuanya. Oke. Yang bro maksud malah yang di slide yang berikut ini yang tadi disebutkan pasar ya. Ini angker. Enggak. Ya, nanti sudah ini mungkin ya ada nah, yang ini ya. Itu sudah angker clock. Adalah ini tadi dekat dengan Secession Building. Terkait dengan Nassmarkt ini istimewanya bagaimana nih, Bro Robert atau si Sulim? Ayo Lim, cerita Lim. Belanja nih Lim. Ini Nassmarkt ini ada dua gang begitu sih. Yang satu gang itu tuh spesial untuk makanan. Jadi makanan, ada buah, ada sayur, ada keju, ada daging dan sebagainya. Dan di sini tuh buah-buahannya juga
cukup internasional. Jadi kadang-kadang kita ketemu rambutan, kadang-kadang ada durian, whole durian gitu, ada manggis yang nggak bisa kita temukan di tempat-tempat lain. Dan di gang yang satunya itu sekarang penuh dengan restoran kecil sebetulnya kan. Dan kita biasanya makan, kalau mau makan di situ itu duduknya ya di jalanannya itu, di gangnya itu. Jadi restoran-restorannya itu kalau dibandingkan dengan restoran yang lain relatif kecil, tapi aduh enak deh, itu punya nuansa sendiri, nuansa yang istimewa untuk kita ya. Apalagi kalau summer, jadi kita duduk sambil ngelihat orang lewat gitu. Dan itu restorannya itu ada macam-macam, jadi bukan hanya makanan Austria, tapi di situ ada makanan Italia, ada makanan India, ya ada makanan India, dan ya semua deh. Jadi ini sebuah pengalaman yang istimewa, karena untuk yang lokal saja sangat menikmati untuk ke Nassmarkt ini. Bagi sobat kota, ketika ke Vienna mungkin sempatkan ya untuk ke Nassmarkt, seperti tadi diungkapkan oleh Sis Ulim. Nah, Sis Ulim dan Bro Robert, saat ini kita sudah 95 menit nih membahas, dan rencananya akan masuk ke kuliner ya. Kita akan masuk ke kuliner. Ini ada 3 slide yang terakhir, 3 objek terakhir kita bahas secara singkat saja ya. Terkait Kunsthaus Wien Museum, terus nanti ada Danube Tower dan Pandorf Outlet. Silakan. Sebelum kita lalu bahas yang juga ditunggu-tunggu terkait kuliner ini. Mari, silakan. Sekarang kita itu tadi kita sudah singgung banyak sekali objek-objek bersejarah. Sekarang ini objek baru. Jadi relatif baru adalah Hundertwasser House. Hundertwasser itu adalah seniman Austria yang Hundertwasser lahir di kota Vienna. Juga beliau itu pelukis dan juga arsitek, tapi yang terutama beliau ini adalah orang yang pembela alami. Jadi beliau itu cita-citanya untuk bangun paradise on earth. Jadi gambarannya juga adalah karya beliau sebagai arsitek. Misalnya kalau kita lihat foto yang kanan atas itu, ini bangunan ini dibangun oleh beliau. Jadi oleh Hundertwasser. Hundertwasser itu paling nggak seneng kalau ada yang lurus-lurus. Jadi itu rumah ini, jadi rumah ini kan nggak ada yang lurus begitu. Jadi kalau kita lihat yang tadi itu, yang kanan atas tadi itu, beliau itu bikin kebunnya. Jadi bukannya seperti kebun biasa, tapi itu kebun itu di atas rumah. Di atas rumah. Itu lihat itu yang kanan atas itu. Nah itu jadi selain bikin gedung ini juga misalnya untuk pembakaran sampah di kota Vienna itu juga Hundertwasser yang jadi arsiteknya. Itu juga terkenal. Baik, dari Hundertwasser kita berlanjut ke Danube Tower. Ini saya dengar revolving restoran ya, si Sulim. Yes. Nah, ini juga adanya di suatu taman. Ini suatu monumen yang atasnya itu ada rotating restaurant. Jadi dari situ kita pemandangannya juga bagus sekali. Pastinya Instagramable. Jadi bisa makan di atas, restoran yang ada di atas, dan melihat kota karena restorannya berputar ya. Nah, baik, ini satu ide yang tentu saja bisa dilakukan ketika berkunjung ke Vienna. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke kuliner, informasi tentang tempat belanja outlet ya. Ini last but not least. Betul. Ini tidak terlalu jauh dari pusat kota kan ya, Robert ya? Pandorf ini sebenarnya di luar kota Vienna, kira-kira 1 jam dari Vienna. Kita bisa naik bis, itu ada shuttle bus ekstra untuk ke Pandorf yang kita bisa dapatkan di seberang Opera House. Dan Pandorf ini
masih berkembang terus dan sekarang ini besar sekali. Jadi yang mau ke Pandor itu pasti butuh waktu mungkin sehari. Itu juga mungkin nggak bisa keliling semua gitu. Kalau cuma ngelihat dari luar aja sih mungkin bisa ya. Tapi kalau mau masuk ke toko-toko itu pasti nggak bisa ke semua toko dalam satu hari. Oke, jadi kalau bisa dari jam buka sampai jam tutup ya. Satu harian penuh atau minimal setengah harinya. Tapi kembali lagi memang tergantung sobat kota punya waktunya berapa lama begitu kan. Apalagi kalau kita pas lagi ikut tur kan begitu banyak yang kita nggak mau waktunya disesuaikan. Nah, tiba saatnya kita akan bahas tentang kuliner ini, Sis Ulim, Bro Robert. Setelah tadi kita bahas tentang tempat-tempat yang instagramable. Nah, ini dia, Wiener Schnitzel ya. Ya, Wiener Schnitzel ini dari namanya aja udah Wien ya. Jadi dia tuh paling terkenal di Vienna ini. Aslinya itu dari daging sapi yang muda atau veal. Tapi sekarang bisa dibikin dari semua macam daging lah. Ada yang chicken, mungkin kalau di restoran Jepang di Jakarta banyak itu seperti chicken katsu ya. Terus ada juga yang dari daging babi atau pork. Ini basically ini daging yang dimasukkan ke dalam telur dan digulung di tepung roti lalu digoreng. Biasanya ini Wiener Schnitzel ini dimakan dengan salad kentang. Jadi kentang yang direbus dan diiris tipis-tipis dan dibumbui dengan dressing. Dressing yang paling yang khas di sini adalah biasanya hanya cuka dengan garam dan sedikit gula. Tapi variasinya itu ada macam-macam. Ada yang dikasih pickled cucumber yang dicop segala. Tapi yang khas salad kentang itu hanya irisan kentang dengan dressing cuka, garam, dan gula. Oke. Dan tadi sempat muncul juga, itu restoran yang direkomendasikan untuk Wiener Schnitzel ini ya, Si Sulim ya? Ya. Ini restoran untuk makan schnitzel yang paling terkenal di kota Vienna, namanya Figlmüller. Kenapa dia terkenal? Sebab kalau kita pesen Wiener Schnitzel, itu schnitzelnya itu lebih besar daripada piringnya. Lewat ya. Oke, melewati batas piring. Oke. Ya. Dan ini itu restoran Figlmüller itu ada di semua tour guide tuh di buku-buku. Directory tentang restoran pasti ada. Dan kita sekarang berlanjut ke gulas. Gulas ini tapi ini Austrian ya. Ini di satu sisi gulas sendiri tipikal Hungaria ya, Si Sulim ya. Gulas ini memang asalnya dari Hongaria. Tapi kalau kita makan gulas di Austria dan di Hongarianya sendiri itu berbeda sekali. Di Hongaria ini yang namanya gulas itu seperti sup. Jadi kuahnya itu betul-betul kuah seperti kuah sup, tapi merah karena ada dipakein paprika. Kalau di Austria ini kuahnya atau sausnya itu creamy, creamy-nya tapi bukan dari krim, tapi itu dari bumbu-bumbunya. Bumbu utamanya adalah bawang Bombay dan paprika. Jadi kalau saya saya beli gula, saya tambahin cabai, lantas bumbu-bumbu dikit, itu jadi rendang, bro. Sama dengan rendang ya, memang tampaknya juga mirip rendang gitu. Tapi perbedaannya kita udah tadi dapatkan tipsnya ya dari Si Sulim. Kalau yang di Hungaria lebih cair, nah yang ini lebih creamy ya. Dan kita udah lihat juga di layar ini ada Tafelspitz. Kalau Tafelspitz sangat tipikal ya. Ya, Tafelspitz ini basically ini seperti apa ya? Itu daging sapi, tapi as a whole ya. Jadi ada bermacam-macam bagian dari sapinya sendiri yang dimasak dengan
bumbu mungkin bisa kita bilang itu bumbu sop. Nanti di serve-nya dagingnya itu dengan di kuahnya dan sayurnya. Yang bikin istimewa itu adalah side dishes-nya. Side dish-nya itu ada macam-macam. Itu misalnya ada saus krim, ya, terus ada saus apel. Jadi sausnya itu dibikin dari apel. Terus ada itunya roasted potato, tapi potatonya itu diparut kasar, baru di roast. Terus dimakan dengan juga cream spinach, bayam yang direbus dengan bumbu dan dibikin creamy. Jadi dihancurkan. Waduh, jadi, rasanya mirip sop buntut, bro. Mirip sop buntut. Waduh, ini bikin lapar nih. Dan ini di restoran Plahuta ini ya. Plahuta ya. Salah satu yang Plahuta ini restoran Tafelspitz yang paling terkenal. Di restoran-restoran lain juga ada sih Tafelspitz, tapi di Plahuta ini sangat spesial karena sausnya itu lengkap. Jadi Sobat Kota baru saja sudah mendapatkan 2 tips ya. Kalau Wiener Schnitzel di yang Fickmuller, kalau yang Tafelspitz adalah di Plahuta. Ya. Plahuta. Kalau yang berikut ini, yang makanan ini istimewanya apa ini? Ini Fleischlabel. Fleischlabel itu daging cincang. Daging cincang biasanya itu dicampur sapi dan babi. Itu dibikin seperti perkedel. Tapi kalau dibandingkan dengan perkedel Indonesia itu kan dibuat dari kentang dan dagingnya sedikit. Nah, kalau ini Fleischlabel ini daging, banyaknya itu daging dan itu dipakein sedikit tepung untuk supaya dia waktu digoreng itu dia nggak pecah gitu. Dan biasanya dia dimakan dengan pure kentang. Pure kentang, oke, kartofel pure, oke. Nah, kita sekarang udah geser ke makanan penutup nih ya, dan ini juga sangat tipikal ini di Austria, apple strudel ya. Apple strudel ini biasanya di orang-orang sini makan tuh kalau coffee morning atau afternoon tea gitu. Itu dibikin dari pastry. Pastry-nya itu macam-macam. Yang khas sebetulnya itu adalah pastry strudel. Itu hanya dibikin dari tepung dan air. Dan pastry-nya itu tipis sekali. Tapi ada juga beberapa yang dibikin dari puff pastry. Puff pastry itu nanti yang terkenal di AIDA itu banyak sekali disukai oleh orang-orang Indonesia. Itu foto yang kanan bawah itu apple strudel dimakannya pakai vanilla sauce. Itu yang saya paling suka. Oke. Tapi kalau lagi diet jangan makan itu dah. Harus dikontrol ya. Baik, dari apple strudel kita melihat ini torte itu kan art ya maksudnya ya. Tapi dari betul. Mixer ini maksudnya dari kota Linz. Ya, betul. Ini Linzer Torte, ini kue tradisional dari Upper Austria yang ibu kotanya adalah Linz. Ini dibikin dari pastry-nya itu ya dari mentega dan tepung dan diisi red currant jam. Gitu. Dan atasnya ditutup dengan lettuce itu ya, yang seperti pagar itu. Resep tertuanya itu udah ditemukan, itu resep pertama untuk kue ini itu dari abad ke-17. Dan resep pertamanya itu sampai sekarang masih tersimpan di perpustakaan di Vienna. Itu ditulis tahun 1696. 300 tahun lebih ya, 300 tahun lebih. Oke. Nah, kalau ada kardinalnya, memang apakah ini makanan yang khusus untuk para kardinal atau bagaimana ini?
Nah, ini namanya Kardinal Schnitte. Kenapa dibilang Kardinal Schnitte? Karena waktu itu kue ini pertama kali dibuat itu dalam rangka konferensi Katolik. Konferensi Katolik yang dihadiri oleh para uskup. Kue ini menarik karena kan biasanya orang kalau bikin kue itu kan pakai telur. Di sini telurnya itu dibagi, putih telurnya dan kuning telurnya, dan itu putih telurnya dibikin sendiri dan kuning telurnya dibikin sendiri, terus dibikin seperti garis-garis yang bersebelahan. Terus nanti kalau udah diisi dengan krim dan jamnya yang merah. Merah itu menggambarkan itu topinya kardinal. Uskup tuh topinya itu kan merah, jadinya pakai merah. Sedangkan kuning dan putihnya itu warna warna Vatikan. Katolik. Vatikan. Vatikan. Ada simbol-simbolnya ya, ada arti dan simbol. Itu pertama kali dibikin oleh perusahaan kue itu yang namanya Hainer, dan itu sampai sekarang masih ada di Inner City. Oke. Jadi sampai sekarang kita masih bisa ngopi-ngopi di situ dan menikmati Kardinal Schnitte itu. Baik. Dan ini kelihatannya yang terakhir, wah pasti semua juga udah pernah mendengar nih, Sachertorte ya, manis sekali enggak sih ya Sachertorte ini? Ini yang suka manis-manis, nah inilah. Oke. Ya. Tapi memang manis bener ya. Sachertorte ini manis karena di dalamnya juga selain kuenya udah manis, itu di dalamnya itu ada jamnya. Peach, dari peach jam. Dan ini karena dipakai icingnya itu dari coklat, itu bisa dibawa ke luar negeri, dan dia biasanya kalau beli itu dimasukkan di kotak yang terbuat dari triplex, dan itu dikirim ke semua negara. Ini sangat internasional. Oke, jadi bisa dibawa pulang ke Indonesia juga ya? Sangat bisa, dan tahan lama. Oke, baik. Kita sekarang setelah membahas tentang kulinernya, sekarang tempat-tempat nih, kafe atau restoran yang instagramable. Ini yang pertama nih ya, Robert Sisulim ya. Ya, ini Gassner. Gassner itu suatu perusahaan kali ya, atau toko kue itu yang dulu waktu zaman masih kekaisaran itu tuh, mereka tuh udah merupakan salah satu pemasok keluarga kaisar. Oke, jadi mereka kalau kita ke sini, ke kaisar. Oke, ini kalau kita makanannya yang berdarah biru lah ya. Enggak, kalau kita lihat itu yang foto kiri atas itu ada tulisannya kan, Gerstner KUK Hofzuckerbecker, itu artinya Gerstner itu adalah namanya. Ya. KUK itu Königliche und Kaiserliche und Königliche. Jadi kaisar dan raja. Hofzuckerbecker, jadi itu adalah supplier dari raja dan kaisar untuk seperti patisserie gitu lah. Jadi untuk tart, jadi untuk coklat segala begitu. Jadi dari keluarga kerajaan itu betul. Kue dari Gassner ini. Ini coffee shop ini letaknya itu di ujung jalan Kettner Straße, jadi shopping street-nya itu tepat di sebelah gedung opera. Ini memang sampai sekarang ini itu di dalamnya masih seperti ini, seperti foto ini. Jadi bisa nyobain makanannya, bisa juga foto-fotonya. Dan ini kalau Cafe di Glass, apalagi nih istimewanya kalau Cafe di Glass? Nah, Cafe di Glass ini sekarang udah ada di tiga lokasi, dan itu semua ada di itu ya, di Inner City. Di situ selain ada kue-kue, itu bisa lunch di situ. Itu makanannya juga enak loh, selain kuenya. Instagramable banget. Juga dalamnya itu masih seperti zaman dahulu. Dan kalau misalnya kita cari makanan siang,
yang mau cepat gitu, itu bisa ke situ. Tapi tiap hari itu menunya ganti-ganti. Oke. Jadi ya. Cafe di Glass. Dari Cafe di Glass kita sekarang beralih ke Cafe Landman ya. Nah, ini kakak saya ini hobinya ke situ tuh. Ini saya tuh senang di sini untuk BB. Jadi untuk business breakfast. Saya senang di sini. Jadi ini Cafe Landman ini letaknya juga di pinggir Ringstrasse. Juga di seberangnya itu ada gedung universitas yang lama. Jadi gedung universitas yang masih original. Ini sekarang ini di Cafe Landman itu yang saya kalau ke sana tuh saya senang sarapan, dia namanya Wiener Frühstück, jadi breakfast ala Vienna sampai sekarang ini. Jadi itu interiornya juga masih seperti dulu. Ini jadi pokoknya juga kalau untuk bikin foto juga bagus lah di situ. Ini tadi yang sudah disinggung ya, Aida, yang pasti kalau orang-orang Indonesia lagi di di Stefan melihat ini di katedral, lagi mengunjungi katedral itu biasanya yang itu kan pas di kota tuanya, itu pasti lewat Aida ini. Jadi semua orang Indonesia yang lewat ini pasti kepingin mampir, tapi jarang ada yang dapat tempat. Karena Aida ini banyak kok. Ada 29 di seluruh kota Vienna, ada 29 kafe Aida. Tapi ya yang paling terkenal karena hampir semua orang kalau ke situ ke katedral, dan yang paling dan di sebelah katedral itu ada Aida, orang tuh berlomba-lomba untuk ke Aida yang di situ. Sebetulnya tapi ada 29 kok di seluruh kota Vienna ini. Dan Aida ini karena besar dan banyak cabangnya, itu mereka tuh sampai ada 130 orang yang spesial bikin kue setiap hari. Dan mereka tuh produksi 3 ton kue per hari. Wow. Ini jadi ya, yang sobat kota yang pernah ke Vienna dan pernah cobain ini, tadi ada data yang menarik, yang nanti datang lagi ke Vienna dan akan cobain, sebetulnya ada di lokasi lain. Karena cuma seringnya kita lihatnya yang penuh ini adalah yang di dekat Saint Stephen. Kalau Cafe Leopold Hawelka, ini juga kafe yang pantas untuk kita cobain ya. Kita nih. Ini Cafe Hawelka ini sebetulnya kalau kita lihat itu ya, itu dalamnya itu jelek. Tapi coffee shop ini sangat unik. Orang-orang Vienna ini senang kemari karena di sini tempat ngumpulnya seniman-seniman. Ini didirikan dari tahun 1936 dari suami istri yang namanya Leopold Hawelka. Itu sampai mereka itu meninggal, mereka itu berdua masih tetap di Hawelka. Ini karena banyaknya seniman-seniman yang ngumpul di situ, ada seorang penyanyi Austria itu yang bikin lagu tentang coffee shop ini. Itu lagu itu jadi top hit di Austria itu lama banget waktu itu. Jadi mungkin bentuknya tidak terlalu istimewa, tetapi istimewanya seniman-seniman yang pada seniman-seniman. Dan juga interiornya itu dari dulu, dari tahun 1936 tuh sampai sekarang tuh masih tetap sama begini. Jadi bisa bayangin jadi seperti apa tuh. Masih ada 2 kafe lagi. Satu adalah Cafe Sentral ini dan nanti Cafe Demel ya. Kalau terkait Cafe Sentral ini, Cafe Sentral ini juga dulu adalah meeting point-nya dari beberapa orang terkenal. Misalnya siapa yang kenal kota Vienna juga mungkin pernah dengar nama Sigmund Freud. Itulah psikiater yang lahir di kota Vienna dulu sampai sekarang ini. Dan juga ada yang pernah dengar nama Leo Trotsky nggak? Itu adalah bapak revolusi di Rusia. Itu Leo Trotsky ini pernah dieksil di Vienna. Kemudian waktu itu Trotsky ini sering ngumpul di coffee shop ini bersama Sigmund Freud ini. Juga ada pokoknya banyak seniman-seniman juga di sini, penulis-penulis buku, ada juga arsitek
Loos namanya. Dan ini juga di kota tua Vienna, sesudah jam 4 sore ada yang main piano sampai sekarang ini. Masih ada juga ya. Oke. Tapi kalau mau masuk situ mesti antre. Ini juga peminatnya banyak ya. Jadi masuk antri. Kalau Cafe Demel ini juga ramai juga. Demel ini letaknya di Kolmar, itu dekat butik-butik yang tadi saya udah bilang tuh. Okay. Butik-butik itu banyak kan di Kolmar. Nah, Demel ini adanya di Kolmar. Demel itu terkenal itu dari mulai tahun 1786 dan dia itu salah satu supplier keluarga Kaisar tuh, keluarga Hofburg juga. Yang terkenal di situ sih sebetulnya itunya ya, hot chocolate-nya. Dan kalau kita masuk ke situ, kita bisa lihat di situ ada tempat yang ditutup oleh kaca, kita bisa lihat bagaimana mereka bikin kue-kue itu. Terlebih hiasannya. Oke, baik ya. Ini jadi istimewanya bisa melihat saat mereka sedang membuat juga ininya ya, proses pembuatan kuenya. Kita masuk ke tanya jawab ini ya, karena kelihatannya sudah banyak juga yang masuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan mulai bacakan ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Oke, ini dia. Pertanyaan pertama dari Like Sulaiman. Saya pernah lihat Blue Danube di Vienna. Mengapa warnanya tidak blue ya? Nah, menarik ini. Maksudnya pernah melihat Sungai Danube, Sungai Danube. Karena nama sungainya bukan Blue Danube, tapi Danube ya. Silakan. Saya juga lihatnya begitu, seperti yang sis itu juga lihat. Tapi Like, Bu Like itu soalnya. Tapi mungkin seorang komposer itu lihat Danube itu warnanya lain mungkin. Waktu itu si Strauss itu melihat Danube itu dengan kacamatanya dia sebagai seorang pemusik, ya. Mungkin blue itu untuk dia mempunyai arti tersendiri. Kalau kita kan Blue Danube, mungkin kita bisa ini kalau bahasa Inggrisnya I feel so blue, mungkin lagi sedih. Kita nggak tahu dia waktu menulis lagu itu sedang dalam keadaan yang bagaimana. Jadi dia menulis lagu itu, waktu itu dia menulis tentang Danube, mungkin dia lagi sedih, jadi dia melihat si Danube ini biru itu. Nah, itu dia. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Sis Like Sulaiman. Dan pertanyaan yang kedua dari ini Sis juga ya, dari Agnes Samhudi, Sobat Kota Agnes Samhudi. Bagaimana di masa pandemi transportation dan tempat-tempat umum diperketat atau tidak? Beberapa yang saya tahu ada yang tidak operate ya, seperti yang Vienna Tram Ring itu, tapi silakan untuk yang tinggal di sana biar bisa memberikan update sangat yang terkini. Tanya nomor 2 tadi. Sampai sekarang ini pokoknya itu semua public transport jalan, ya. Tapi mungkin tidak, frekuensinya itu tidak seperti dulu karena banyak yang work from home juga begitu. Dulu kan kalau misalnya pagi-pagi orang mau ke kantor itu frekuensinya itu tram, bus, segala uban itu banyak sekali. Sekarang ini dikurangi, jadi disesuaikan dengan permintaan lah. Jadi sekarang ini jadi yang di jalanan juga mungkin tidak sebanyak dulu. Sekarang ini frekuensinya dikurangi, tapi pada prinsipnya semuanya masih jalan. Masih jalan, tapi ya. Kalau tadi ada pertanyaan diperketat, ya artinya ada ya terkait protokol. Ya, betul. Ya. Tapi misalnya Flixbus itu, karena Flixbus itu adalah perusahaan swasta, itu ada beberapa jurusan, jadi ada beberapa jalur yang tidak jalan lagi. Tidak jalan. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Sobat Kota Agnes Samhudi. Sekarang pertanyaan ketiga dari Sobat Kota Wilman Dahlan. Berapa usia kota Vienna? Nah ini kalau ditanya berapa usia kota Vienna ini paling interesting, soalnya kota Vienna itu sudah lama sekali. Dulunya ini adalah benteng orang-orang Romawi.
Jadi kota Vienna ini seperti sekarang ini ya sebetulnya karena kota itu kan berubah terus loh. Jadi berubah terus. Jadi kalau kita mau tanya itu sejak kapan itu sulit dijawab itu. Soalnya dulu itu ada benteng-benteng yang dibangun oleh orang Romawi, kemudian sampai jadi kota sampai sekarang ini. Jadi untuk menjawab ini sebenarnya sulit. Jadi yang dimaksud itu menjadi kota atau sejak kapan tuh bentengnya? Tapi kota Vienna sendiri di masa Romawi juga sudah ada ya? Sudah ada, sudah. Itu namanya dulu Vindobona. Soalnya sebelum dinasti Habsburg ini itu ada dinasti Babenberger. Nah itu sebelumnya Babenberger itu yang ada orang-orang Romawi di sini. Nah kalau dari masa Romawi sudah ada, artinya ya 2000 tahun ya, dan itu bisa dikatakan 2000 tahun lebih. Demikian Sobat Kota Wilman Dahlan. Ada 6 pertanyaan nih yang sudah dikumpulkan oleh, ada 7 malah ini dari tim. Oke. Tim. Dari pertanyaan ketiga kita berlanjut ke pertanyaan keempat. Ini masih dari Sobat Kota Wilman Dahlan. Apakah bisa masuk ke Istana Mata Air Indah? Oh maksudnya apakah bisa masuk ke Schönbrunn Palace? Schönbrunn bisa. Sekarang ini bisa atau sedang ditutup nih? Tanyanya mungkin sekarang ini. Oh sekarang ini saya nggak tahu ya. Oh itu mungkin soalnya sekarang ini semuanya lagi lockdown lagi, bro. Ini sekarang ini lagi lockdown ketat lagi. Kita nih sebetulnya 24 jam itu dalam sehari tidak boleh keluar. Oke. Sedang dalam kebijakan lagi ya. Nah itu jadi. Wilman, nanti kalau kesininya udah nggak lockdown, kita masuk ke sana. Ya, ya. Tapi saat sekarang ini artinya tutup. Tapi kalau pertanyaannya Sobat Kota Wilman Dahlan adalah apakah bisa masuk ke Schönbrunn Palace? Bisa. Ya, karena kami itu bisa. Ya, jadi artinya di situasi sekarang sedang belum bisa. Pertanyaan kelima, Bro Robert dan Sis Ulin dari Sobat Kota Paulus Tuharta Gunawan. Perlu berapa lama di Austria? Wah ini menarik nih, perlu berapa lama di Austria? Kalau sampel itinerary yang diusulkan ini 5 hari ya. Ini mengusulkan 5 hari dengan ada kota Innsbruck dengan asumsi somewhere, kemudian mulai dari Innsbruck, lalu menginap 1 malam, Salzburg menginap 1 malam, kita lihat di layar ya. Lalu Vienna diasumsikan menginap bisa 2 malam, bisa 3 malam. Ini adalah yang sempat diusulkan oleh atau dibahas dengan Bro Robert ya. Tetapi ada versi lain mungkin ya 5 hari 1 minggu cukup. Biasanya cukup ya. Kecuali kalau mau misalnya kita mau di Hallstatt itu mau nginep di sana juga bisa. Atau kita mau memperpanjang Salzburg, soalnya Salzburg itu sekelilingnya itu yang namanya Salzkammergut itu juga bagus gitu. Jadi gimana ya? Ada yang seneng misalnya lihat danau di Austria sini kan banyak sekali danau-danau tuh. Ada yang juga seneng lihat istana-istana. Austria sini di seluruh Austria itu ada kurang lebih 2.200 istana. Jadi saya pernah ada tamu yang spesial mau mengunjungi istana itu. Nah itu lama. Bisa lama. Nah jadi kalau Sobat Kota dan juga khususnya Sobat Kota Paulus Tuharta Gunawan, di layar tadi kan diusulkan untuk 5 hari, itu selain Vienna, juga Innsbruck dan Salzburg yang pada sore hari ini belum kita bahas ya. Nanti bisa saja akan dibahas di episode yang berikutnya. Pertanyaan ke-6 nih sekarang. Ini dari pernah juga menjadi narasumber Kongko Wisata nih. Halo, Sistina Duana. Salam kenal Bro Dani, Bro Robert ya, dan Bu Ulin. Halo Sistina. Ada museum pas untuk 1 hari? Ada museum pas untuk 1 hari kah? Di sini ya itu tidak setiap saat ya. Itu ada pas atau tiket yang bisa dibeli untuk beberapa museum. Itu misalnya itu ada Kunsthistorisches Museum, itu yang Art Historical Museum. Itu di bawahnya
manajemennya itu ada beberapa museum. Jadi kalau kita beli pasnya di situ, itu kita bisa masuk ke sana, bisa masuk ke Nature Historical Museum segala begitu. Itu ada. Tapi kalau bisa masuk seluruh museum itu tidak ada. Oke. Tapi ada misalnya satu manajemen Art Historical Museum itu ada punya beberapa museum, itu bisa beli satu pas, itu bisa masuk ke museum-museumnya mereka itu. Jadi tergantung grup-grupnya ya, Sistina betul, ya. Kalau betul. yang satu grup ini ada satu pas, grup yang lain another pas. Mudah-mudahan terjawab. Dan pertanyaan terakhir, karena saat sekarang ini kita sudah lebih dari 120 menit ya, kongko kita pada sore hari ini. Pertanyaan terakhir, Bro Robert dan Sis Ulim. Bro Robert, ini dari Sobat Kota Omnya Wesley. Kira-kira kapan border Austria dibuka untuk turis Indonesia? Sabar nih, mau balik lagi. Nah, ini pertanyaan kuis. Ini kuis berhadiah ini. Ini maunya ini maunya sih besok, tapi sekarang ini Austria itu lockdown ketat lagi. Meskipun lockdown ketat, ini misalnya ini waktu weekend, jadi kemarin jadi Sabtu kemarin itu ada demo lagi. Demo itu yang anti lockdown. Jadi ada kurang lebih ada 3.000 orang. Jadi artinya saya cerita ini, jadi orang Austria ini banyak yang bandel. Jadi kalau ini ada lockdown, tapi mereka masih demo, mereka anti lockdown. Jadi artinya itu bahwa nanti jumlah yang sakit itu naik lagi sudah demo ini tuh. Nah itu yang sulit. Jadi kebanyakan seluruh negara-negara EU itu sedang ya problemnya sama lah. Saya rasa pertanyaan ini sulit dijawab karena pada saat ini pemerintah pun belum tahu gitu. Waktu itu lockdown-nya katanya hanya sampai tanggal 11 April, tapi ternyata diperpanjang lagi. Jadi untuk menjawab yang singkat, kita juga nggak tahu. Belum tahu. Mari kita bersama-sama menantikan dan kita juga bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita sudah bisa kembali ke Austria ya. Tapi salah satu titik terang adalah sekarang ini jumlahnya orang yang divaksin ini semakin hari semakin banyak. Oke. And itu rencananya itu semua orang yang divaksin itu akan menerima Green Pass namanya. Jadi artinya orang yang punya Green Pass itu mungkin pelan-pelan sudah boleh ke luar negeri mungkin ya. Oke, jadi bisa untuk ya bepergiannya apa restriksinya makin di ini. Tapi sebetulnya orang Indonesia itu bisa masuk, tapi mereka tuh harus memenuhi syaratnya. Jadi dari Indonesia tuh sudah harus dites, ya. Tes itu tidak lebih lama daripada 3 kali 24 jam. Dan juga kalau kemarin itu harus dikarantina dulu. Oh begitu masuk masih ya karantina ya. Tapi tidak semua orang bisa, karena itu pada dasarnya itu turis itu masih dilarang. Tapi orang-orang yang betul perlu kemari karena alasan misalnya bisnis atau kesehatan begitu, mereka bisa masuk setiap saat. Oke, baik. Semoga pertanyaan dari Sobat Kota Omnya Wesley terjawab ya, mudah-mudahan. Dan juga pertanyaan dari Sobat Kota lainnya. Dan kami sangat berterima kasih. Kami lihat di live chat ini luar biasa interaksinya. Ini menunjukkan bahwa acara kita ini ditunggu-tunggu ya oleh banyak Sobat Kota. Sobat Kota semua, mari kita semua sama-sama memberikan tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang luar biasa yang tinggal di Vienna. Bro Robert, Sis Ulim, terima kasih sudah hadir di acara Kongko Wisata pada sore hari ini. Kami juga terima kasih Bro, juga kepada semua sobat-sobat yang ikut kita ya hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk Bro Robert, Sis Ulim, dan semua Sobat Kota. Dan ada satu pesan. Apakah Sobat Kota semuanya sudah subscribe
untuk channel Kongko Wisata. Jika belum, silahkan di-subscribe, karena kami juga sekarang dalam proses untuk menuju ke 1000 subscriber ya. Saat sekarang ini mendekati angka 600. Dan hari ini juga attendance-nya kami lihat bagus. Kami undang untuk di acara-acara di Kongko yang berikutnya. Juga bagi yang belum berteman di Facebook ya, kami juga ada Facebook Kongko Wisata, kemudian juga ada Instagram @kongkowisata. Sekali lagi terima kasih untuk keikutsertaan dari segenap Sobat Kota. Mudah-mudahan acara pada sore hari telah memberikan inspirasi bagi segenap Sobat Kota, dan kita akan berjumpa kembali di acara berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi.